untuk menyampaikan mungkin ada slide atau silakan Bapak atur. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Mas Nanda, Pak Pak Sedo, Mas Nanda, Pak Kurnia, terima kasih banyak. Ini langsung kelihatan saya lagi nyolong buku. Oke, eh ini materi semua ada di Google Drive saya. Ini bisa saya copy paste lah di chat. Tapi intinya kalau bisa pakai sid free minus OWP minus ebooks. Nah, khusus buat transformasi digital sebetulnya materinya yang ini, yang paling atas. Transformasi digital yang didorong COVID. Sebetulnya materi ini ditulis waktu yang minta BPKP sih sebenarnya. Soal transformasi digital. Saya akan langsung ke poinnya aja karena waktunya sempit. Saya kasih gambaran. Jadi saya sampai jam 10 saya akan berusaha ngasih gambaran secara umum transformasi digital seperti apa dan apa hubungannya sama AI dan teman-temannya. Saya akan masuk ke miro.com dulu. Ini buat mind mapping sih sebenarnya. Saya kebetulan terlibat di SPBE, jadi saya kasih lihat dulu gambaran umum SPBE-nya ya. Jadi kalau digambarkan secara umum kita punya data center. Mereka nyebutnya PDN lah, Pusat Data Nasional. Oke. Ini proyeknya gede banget dan jebol. Parah. Kasihan deh. Aduh, ini masalah. Saya kalau di data center nggak terlibat. Jangan khawatir. Nah, kemudian di bawahnya sini ada untuk masing-masing KL, Kementerian Lembaga dan sebagainya ada jaringan intranet pemerintah. Kira-kira gitu. Ini kalau secara teknologi ya pemerintah. Oke. Nanti ini levelnya ada yang di level KL, ada yang di level pemerintah kota, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Oke. Jadi ini semua nanti nempel ke atas sini, semua data ada di sini kira-kira. Oke. Jadi gambarnya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kemudian masyarakat teorinya walaupun saya nggak terlalu setuju kemarin, tapi tetap aja pada ngotot kayak gitu, ya udah apa boleh buat lah. Jadi masyarakat dari sini, masyarakat bangsa Indonesia akses ke datanya lewat sini, kira-kira kayak gini. Oke. Kira-kira cara berinteraksinya kayak gini. Nah, apa yang keluar dari sini? Nah, ini yang perlu kita lihat. Apa yang keluar dari sini? Yang pasti ini yang keluarnya ya, keluaran dari makhluk ini. Saya kasih gambar yang lain lah biar lebih seru. Outputnya ada, bisa dikecilin gak? Size, ya biarin. Yang pasti keluar data, tuh kan kegedean. Ada data. Oke, data tuh data kegiatan masyarakat dan sebagainya. Contohnya di tempatnya Mas Edo di UMKM tuh punya 13 juta data. Mungkin lebih kalau sekarang ya. Terus juga ada 30 Pak sekarang. berapa? 30. Wah, aduh, parah banget. Dari 4 sumber data Pak, dan kita lagi integrasi dengan 7 kementerian lembaga. Jadi itu yang seru, punya data udah banyak. Nah, yang jarang dipikir, yang jarang dipikirin oleh banyak orang-orang adalah nanti data ini ya, apa, proses, data proses, maksud gimana ya kalimatnya? Gue nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Bisnis proses lah, data bisnis proses, Ini maksudnya gini, maksudnya data bisnis proses kayak gini. Kalau proses perizinan pasti ada datanya kan, tanggal sekian masuk permohonan, tanggal sekian syarat-syarat dimasukkan, tanggal sekian direview, tanggal sekian disurvei, tanggal sekian keluar izin dan sebagainya. Itu bisnis proses semua tuh. Jadi yang sering kali kita ngambil data adalah data, misalnya data keluarga ini namanya siapa, pekerjaannya apa, gajinya berapa, sekarang itu data yang biasa. Terus data yang ini. Nah, ini akan jadi penting sekali karena data-data ini yang nanti bisa mengarahkan kemana program pemerintah itu dilakukan. Jadi SPBE-nya sendiri sih ya cuma gini doang, PDN, terus jaringan internet pemerintah. Di sini ada satu isu yang penting yang bermasalah buat kita semua adalah IP versi 6. Oke, karena ini orang teknologi ya.
Dari sisi teknologi kita punya masalah besar karena hampir sebagian besar infrastruktur yang ada di KL, kementerian, lembaga, kabupaten, kota, semuanya API versi 4. Kalau pakai itu, SPBE nggak bisa jalan. Jadi dari sisi teknologi, ini harus dijalanin. Kalau nggak, tewas semuanya nggak akan jalan. Konsekuensinya nggak jalan, SPBE-nya nggak jalan, datanya nggak lancar. Jadi ini dulu nih urusannya. Cuman ini bukan tanggung jawab Anda kali ya. Mungkin sebagian aja yang punya tanggung jawab seperti itu. Nah ini satu. Yang kedua, setelah ini berjalan, data akan berjibun. Nah, ini usulan aja buat teman-teman yang lain. Kalau bisa datanya jangan berbentuk kertas deh, sumpah. Pusing urusannya kalau kertas. Karena kalau kertas, kita jadi nggak bisa melakukan klasifikasi sama proses perdukunan. Jadi data ini jadi dibutuhkan untuk urusan dukun nih. Oke. Bentar, saya kasih gambar lagi ya. Jadi, maksud saya lingkaran, kok keluarnya yang ini, ya nggak apa-apa lah. Ini dari sini, nanti keluar data. Oke, data keluar. Nah, dari data ini kita bisa pakai buat melakukan, oke. Ini saya pakai mind mapping biar gampang kebayang aja ya. Di sini ada klasifikasi, klasifikasi sama perdukunan, forecasting, oke. Oke, kira-kira itu. Saya kasih gambar ini, saya gedein bisa nggak ya? Iyalah, jadi ini deh, ngopi dia. Delete. Bisa undo nggak? Nggak bisa undo. Parah. Ya, diulang. Oke, jadi saya keluar data, kemudian bisnis proses ya. Bisnis proses. Oke. Salah. Proses. Oke. Jadi datanya keluar dari sana. Keluar data sama bisnis proses. Nah, dari sini kita melakukan klasifikasi sama forecasting. Saya kasih gambar aja biar gampang, biar cepat. Oke. Ini kira-kira gitulah gambarnya ya. Jadi ini keluarnya ke sini. Konsekuensi dari sini adalah data jangan berbentuk kertas. Yang kedua, kalau bisa data disimpan dalam format yang konsisten selama bertahun-tahun. Ini susah. Saya kasih tahu dulu susah ya. Soalnya kecenderungan manusia itu, apalagi petinggi dan sebagainya, mereka punya kecenderungan buat ngerubah format data. Bisa, atau nggak usah format data lah. Yang sering terjadi adalah ngerubah struktur organisasi. Ngerubah struktur organisasi, kayak ini Kementerian Koperasi UMKM dirubah jadi 2 kan, Koperasi UMKM. Datanya pasti berubah nih ntar. Kolom-kolomnya berubah. Nggak mau dong kolomnya sama antara koperasi sama UMKM walaupun asal-muasalnya sama. Jadi seringkali kolom berubah. Waktu kolom berubah, proses klasifikasi sama forecastingnya pening kepala. Ini saya kasih tahu dulu nih, mampus lu di bagian ini. Gara-garanya karena struktur berubah, format berubah, tukang coding berubah. Belum lagi pada zaman dulu kala seringkali datanya berbentuk kertas. Ini data kertas nggak bisa di-coding, nggak bisa diprogram, nggak bisa diproses sama komputer. Jadi harus di-coding ulang nih, dari kertas di entry ulang jadi soft copy. Terus baru bisa diklasifikasi. Seringkali juga kertasnya minta maaf aja. Kertasnya seringkali dirancang, data yang ada dirancang buat konsumsi pimpinan. Konsekuensinya akhirnya data yang sifatnya detail hilang. Ini Ona boleh curcol ya. Ini saya nggak usah jauh-jauh lah masuk ke satu data ini Indonesia punyanya sekarang di Bappenas, dulunya di KSP kan ya. Oke, ini kata kunci yang saya pakai, kemiskinan, miskin gitu. Kalau saya ambil ini file-file Excel-nya berhasil, ini sebagian file Excel nggak berhasil saya ambil ya. Kalau saya ambil file Excel-nya, kalau saya pengen melakukan klasifikasi sama forecasting, saya ini butuh detail dari si target tadi. Targetnya misalnya kemiskinan. Nanti datanya kan saya butuh fitur-fitur yang saya butuhin, misalnya
saya nggak butuh nama ya, saya butuhnya misalnya tingkat pendidikan, saya butuhnya misalnya penghasilan. Jadi saya butuh kayak gitu-gituan. Nah, itu nggak ada. Seringkali nggak ada. Pimpinan cuma butuh ada berapa orang miskin di kabupaten ini, ada berapa orang miskin di kota ini. Lebih ke arah kayak gituan. Detailnya nggak ada, konsekuensi detail nggak ada. Kita susah melakukan klasifikasi dan forecasting. Jadi itu isu-isu besarnya kira-kira gitu. Mudah-mudahan udah mulai kebayang nih ya. Kalau Anda pernah melakukan menganalisa dan sebagainya, fitur seperti itu kerasa sangat dibutuhkan. Sayangnya data yang tersedia itu nggak ada. Beres ya. Oke, jadi kira-kira langkahnya gini ya. Ini yang di tengah ini adalah SPBE-nya, ada data center, ada jaringan internet pemerintah. Tolong sampaikan ke teman-teman yang mau operasikan jaringan internet pemerintah supaya API versi 6-nya dioperasikan. Kalau nggak jalan. Ini saya buka rahasia dulu, yang berhasil jalan dan tercatat sampai hari ini sama teman-teman di Komdigi, kalau nggak salah cuman beberapa segelintir aja. Yang ranking pertamanya ada di pemerintah kota Tangerang Selatan, itu ranking pertama. Kita sudah operasional, API versi 6-nya udah lama operasional, dan kita hari ini jadi contoh buat Asia Pasifik. Jadi bukan Indonesia lagi, Asia Pasifik, dan kita dapat sampai dana penelitian ISIF.Asia. Ini ISIF Asia itu mereka ngasih anggaran buat penelitian, dan si APNIC ini mereka sangat fokus untuk IP versi 6. Jadi mereka gelontorin duit buat penelitian IP versi 6 terutama. Cuma rata-rata di negara-negara lain itu IP versi 6-nya di level corporate, ISP, di level kampus. Jadi nggak ada yang level kota. Kita Indonesia satu-satunya yang level kota masuk tembus dan berhasil. Ya, dan ini akhirnya jadi contoh Asia Pasifik. Yang nulis siapa? Yang bikin penelitiannya siapa? Dan ini udah jalan ya. Namanya Noras, Nur Aziza. Nih, orangnya yang ini nih. Cewek. Masih muda. Saya kasih tahu buka rahasia dulu. Dia baru semester 4. Tapi sudah bisa kayak gitu, dan kita akan bikin workshop, kalau kasih tahu teman-teman yang di IT-nya lah. Jadi kita akan bikin workshop, bisa digedein kagak ya? Ini saya lagi ngedownload, mudah-mudahan bisa rada gedean nih. Dan kita lagi bikin workshop hari Jumat kalau nggak salah, tanggal 16 Mei. Jadi berapa hari lagi lah. Nih si Norasnya. Kita akan bikin workshop free, nggak usah bayar apa-apa, akan diselenggarakan di kampus ITTS. Ini Pemkot Tangsel akan sharing bagaimana melakukan migrasi dari API versi 4 ke versi 6. Kalau ini tidak berhasil, jangan pernah berharap SPBE-nya jalan. Itu masalah besarnya itu sih sebenarnya. Ini satu. Kemudian masyarakat bisa akses ke sini. Waktu masyarakat akses, itu banyak aplikasi yang dikembangkan. Ini masalah besar di sisi aplikasi adalah mereka harus mengubah codingnya supaya seringkali database-nya pakai IP statik soalnya. Ini bukan rahasia dulu tukang-tukang coding tuh. Tukang coding kadang-kadang waktu ngomong ke database pakai IP address statik. Dan seringkali IP address-nya IP versi 4. Ini masalah. Kalau kita mau main IP versi 6, codingannya berubah supaya pakai IP versi 6 gitu. Jadi waktu masyarakat akses ini bisa jalan. Nah, kemudian keluar data. Nah, data nanti isunya adalah supaya konsisten bertahun-tahun karena itu jadi training data buat AI dan sebagainya. Oke. Satu lagi adalah data bisnis proses yang jarang sekali kita lirik. Nah, saya kasih contoh aja dulu ya, yang bisnis proses. Kalau data yang normal sih mungkin udah pernah lihat kali ya. Saya kasih cip-cip yang normal lah. Ini saya dapat datanya dari temannya Mas Edo dari UMKM nih. Saya kasih lihat aja contoh data yang normal. Ini orange. Saya contoh data ya. Ini saya masuk UMKM sampel Kota Bekasi. Ini data UMKM di Kota Bekasi. Ini contoh data yang bisa kita dapat dari KL lah, kira-kira bentuknya kayak gini. Nih, kira-kira gini. Isu paling besarnya adalah bagaimana memastikan bahwa kolomnya sama selama bertahun-tahun. Kalau nggak pening, asli pening. Dan ini yang komplain bukan 1-2, yang komplain adalah BPKP ke saya.
Jadi waktu itu saya kasih training ke teman-teman BPK sama BPKP. Komplainnya simpel sih. Ya oke, data ada sih di KL, cuman formatnya lain-lain Pak. Mampus loh. Contoh paling blow on mah kayak gini lah. Ini ada jenis kelamin di sini ya. KL ini nulisnya pria wanita. KL ini laki perempuan. KL ini L/P. Ini L sama P. KL ini 10. Mampus loh, nyatuinnya kan mabok nih. Belum nama kolomnya beda-beda. Itu. Jadi masalahnya bukan masalah canggih sih sebenarnya. Masalahnya sederhana aja. Jadi harus bikin kesepakatan sih sebenarnya. Supaya ngodingnya gampang nantinya. Kalau enggak, kita mabok ngodingnya. Ngodingnya kita harus bikin transformasi tabel tiap kali, kan capek. Belum, ini saya kasih contoh lah. Yang paling gombal ini saya bikin paper journal. Oke, saya kasih lihat ya. Itu bisa di-download sih sebenarnya. Ntar di s.id itu ada sih. Ntar nih. Ntar, saya lupa. Ini paper journal nih. 1374 nih paper journal. Ntar. Yang ini kali ya. Coba saya cek dulu. Bener nggak yang ini? Ini jadi paper jurnalnya tentang ini ya. Iya bener yang ini. Kebetulan bener. Jadi yang nomor 22201 ya. Masuk s.id. Ini paper jurnal. Ini saya nganalisa, saya kebetulan juri Satu Indonesia Award. Saya kasih lihat lah. Satu Indonesia Award. Oke. Ini saya juri Satu Indonesia Award. Ini masih berlangsung buat memasukkan nominasi. Ini bisa, yang dapat award adalah bisa kelompok boleh, perorangan boleh, pokoknya anak muda Indonesia umurnya maksimum 35 tahun. Oke, boleh kelompok, boleh perorangan, boleh ASN segala macam, tapi tidak boleh kegiatannya itu bagian dari kerjaan. Nggak fair kalau bagian dari kerjaan. Jadi itu kegiatan sendiri di luar kerjaan, boleh disponsorin tapi bukan dari bagian kerjaan lah, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi nanti deadline-nya terakhir tanggal 28 Juli 2025. Nah, kejadiannya adalah gini kira-kira. Ini orang masukin nominasi dalam bentuk tulisan. Jadi setiap tahun sekitar hampir mendekati 20.000 lah nominasi dalam bentuk tulisan. Bayangkan ini ada tulisan masuk, jumlahnya banyak banget. Oke, jumlahnya puluhan ribu. Bentar, mana tadi? Oke, saya lagi nyari Indonesia Award-nya, hilang. Oh ini, atau Google dulu ya, googling. Satu Indonesia Award Astra. Ini dia, saya masuk yang ini aja. Soalnya lebih kelihatan. Tadi mah buat front end, buat login soalnya. Oke. Connect ke database-nya. Nah, ini adalah contoh yang dapat award-nya. Ini umurnya di bawah 35 tahun semua. Nah, bayangkan tadi ada, ini juri-jurinya ya. Bayangkan ada hampir 20.000 nominasi dalam bentuk tulisan dan harus diperiksa sama juri. Bayangin baca tulisan itu kan lama ya. Jadi saya pakai AI akhirnya. Gitu untuk analisa tadi. Oke. Nah, ini paper jurnalnya yang ini nih. Salah. Mana tadi paper jurnalnya? Hilang. Ya udah. Sorry. Iyalah. Ini ya. Oke, ini dia. Paper jurnalnya yang 22201 ya di s.id/free/-owp/ebook. Nah, ini di sini saya bikin program, buat nganalisa, dan akhirnya penemuannya kira-kira gini temuannya sih. Ini iseng banget, ini mah paper jurnal iseng, asli ini iseng. Ini kesimpulannya cuma ini sih sebenarnya. Nah, dalam bahasa Indonesia kira-kira gini. Hasil perhitungan, hasil penilaian dari mesin, ini pakai random forest prediction, dengan juri, nggak beda jauh, gitu. Nah, kalau mau ngelihat programnya, di sini saya kasih lihat programnya sih sebenarnya. Ini programnya kayak gini, ini kita pakai orange, supaya gampang pakai orange. Jadi ini akan saya kasih lihat sesudah nanti urusan Indonesia Raya ya. Jadi ntar saya kasih lihat orange-nya supaya Anda bisa belajar di sini. Yang seru dari sini bukan bikin orange-nya. Ini saya buka rahasia dulu, bikin orange-nya butuh waktu sekitar 20 menitan.
Jadi bikin programnya mah gampang, cuma 20 menit. Yang tewas adalah ini gini. Ini kan tadi saya cerita ada sekitar hampir 20.000 nominasi dalam bentuk tulisan. Dan ini sudah tahun ke-15 kalau sekarang nih ya. Tahun ke-16. Tahun ini adalah tahun ke-16. Paper itu dibikin pada saat tahun ke-11 atau ke-12 lah, lupa saya. Jadi udah belasan tahun. Sudah berjalan Satu Indonesia Award belasan tahun. Konsekuensinya datanya udah banyak. Banyak banget ya. Ratusan ribu data nih. Tulisan. Jadi kayak training data, tulisan kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilai berapa, nilainya itu nilai dari juri-juri tadi. Nah, yang seru adalah yang megang data teman-teman pusat datanya Tempo sih sebenarnya, PDAT, Pusat Data Analisa Tempo, kira-kira kayak gitulah ininya ya, singkatannya PDAT, Pusat Data sama Analisis Tempo. Dipegang selama belasan tahun oleh mereka. Yang mereka tidak sadar adalah mereka mengubah orang yang tanggung jawab datanya. Jadi kan orangnya kan rolling ya, bisa tiap 2 tahun rubah, 3 tahun rubah. Tiap orang yang megang format datanya beda-beda. Mampus tuh pas bagian analisa. Jadi saya ngomong sama Tempo, Popo, minta datanya dong. Karena saya juri, saya bisa ngomong kayak gitu kan ya. Mereka buat nyatuin jadi satu format, itu butuh waktu 6 bulan. Matang asli. Jadi Anda semua bakal pingsan di sebelah situ. Kalau formatnya beda, dibutuhin waktu yang lama buat nyatuin itu data jadi satu format. Dan kalau formatnya beda-beda, tukang codingnya pasti tewas. Gitu. Jadi bukan masalah transformasi digital aja di sini. Ini masalah datanya nih gila ini sebenarnya. Oke, jadi yang komplain itu udah banyak nih, cuman orang-orang data kagak nyadar bahwa itu fatal banget. Ini satu, beres ya. Sekarang saya kasih lihat bisnis proses. Sorry, ini sekalian curcol ngasih tahu masalah. Jadi ini seringkali kita nggak nyadar ini sih. Oke, kita punya, kan bos kan cuma ngomong itu. Kita punya satu data, kita punya data. Lu cobain analisa, mabok lu. Karena formatnya beda. Udah gitu referensinya lain, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kehutanan, Departemen Kehutanan, Pertanian, apalagi tuh data GIS-nya beda-beda kan, matang dah lu waktu analisa. itu yang sering dikomplain kayak gitu. Ini padahal banyak banget kasusnya sih sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bisnis proses, dan bisnis proses ini sangat erat hubungannya. Jadi ini nanti data yang atas ini, yang data ini urusannya ke arah decision support system. Bagaimana kita bagaimana kita bisa mengambil keputusan decision basisnya data. Dan ini Bapeda, Bapenas itu seringkali melakukan forecastingnya nggak pakai komputer gitu. Kalau kita mau melakukan decision support system, kita butuh komputer banget ini. Jadi dari data ini kita dapetin model ini kita bisa melakukan forecasting. Forecasting ini sangat penting pada saat kita menentukan program. Program mana yang bisa, kan ibarat sederhananya kira-kira ginilah. Pemerintah dibatasi oleh anggaran sama sistem support yang ada. Itu semua terbatas. Jadi yang pasti anggaran terbatas. Rakyat banyak nih, masalahnya banyak nih. Bagaimana dengan data yang anggaran yang terbatas ini? Kan kita punya banyak pilihan program nih, misalnya untuk masalah kemiskinan kan solusinya bisa banyak juga kan. Solusinya bisa misalnya menambah pengetahuan, naikin tingkat pendidikan, membuat buka lapangan kerja, mempermudah izin-izin usaha. Kan solusinya banyak. Masing-masing solusi punya anggarannya masing-masing. Punya kebutuhan anggaran masing-masing. Kalau pendidikan anggaran sekian, kalau ini sekian, ini sekian. Nah, sekarang kita punya targetnya sederhana, misalnya kita pengen menurunkan jumlah tingkat kemiskinan Indonesia 1% aja. Nah, kita cek, pakai model yang kita dapat dari data kita bisa cek nih. Misal, oke, saya mau nurunin tingkat kemiskinan 1%. Kalau lewat pendidikan anggarannya berapa? Kalau lewat memudahkan izin usaha, anggarannya berapa? Kalau lewat apa, anggarannya berapa? Nah, itu semua dites sama Bapedanya.
Jadi bagian perencanaan harus melakukan testing itu. Gitu ya. Dari situ kita bisa ngasih usulan, Pak Presiden atau Pak Menteri, kalau cara yang ini anggarannya sekian. Cara yang ini anggarannya sekian. Cara yang ini anggaran sekian. Cara ini anggaran sekian. Jadi itu pentingnya data, karena data ini berujung ke proses pengambilan putusan, strategi mana yang mau kita ambil untuk memecahkan satu masalah. Gitu. Yang dibatasi oleh anggaran. Nah, ini sekalian curcol nggak apa-apa ya. Kapan lagi sih Ono bisa curcol kayak gini? Saya berinteraksi sama beberapa Bapeda. Bapeda Pemkot Tangsel juga, Bapeda Pemprov apa segala macam, saya berinteraksi. Terus saya ajarin ini semua ke orang-orang itu, saya ajarin nih, ilmu ini saya ajarin. Komentarnya simple. Pak, nggak dibutuhin Pak, ilmu kayak gini. Emang kenapa? Soalnya kita di set plafon sama pusat. Jadi kementerian ngeset plafon, pendidikan lu segini, lu bikin program pendidikan plafon anggaran sekian, ini segini, dibikin hampir sama rata untuk setiap daerah. Lah kan masing-masing daerah kan beda-beda kebutuhannya. Nah itu bikin kacau tuh. Mainan plafon bikin kacau sih sebenarnya buat urusan ini semua. Beres ya. Jadi ini ada masalah nih sebetulnya dari sisi ngambil datanya masalah, dari sisi implementasi masalah karena mindsetnya salah sih sebenarnya. Oke, saya sambil monitoring chat ya. Iya, mengubah struktur fatal. Fatal banget ke data loh, hati-hati. Cuman pada nggak nyadar sih. Udahlah, capek saya ngomong. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis proses. Bisnis proses akan merubah struktur sih, jujur. Bisnis proses akan merubah struktur. Contoh gini. Jadi ini semua harusnya dimonitor sama ini ya. Jadi sama SPBE harusnya ada aplikasi buat urusan bisnis proses. Saya kasih lihat contoh aplikasinya lah. Amando. Ini ada 2 aplikasi lah. Sisu Maker. Amando adalah aplikasi buat mengamankan dokumen. Jadi saya bisa masuk ke punya Tangsel. Saya banyak terlibat di Tangsel karena kita kampusnya posisinya ada di Tangerang Selatan. Akibatnya saya banyak sekali terlibat di bidang pengelolaan infrastruktur IT di Tangsel lah kira-kira. Makanya Tangsel agak beda sama tempat-tempat lain. Soalnya pola saya bukan proyek. Polanya Ono adalah saya bikin pinter orang. Di tempat saya berada, saya selalu bikin pinter orang-orangnya. Setelah orangnya pinter, mereka akan merubah infrastruktur. Jadi kita ini kalau buka-bukaan ya, terus terang aja. Polanya Tangsel mungkin agak beda sama kementerian lembaga yang lain. Kita ya ada sedikit pihak ketiga, tapi sebagian besar dikerjakan sama internal. Jadi kita mainnya pakai internal sih, orang dalam, ordal yang ngerjainnya semua. Pihak ketiga adalah misalnya pengadaan fiber optik apa internetnya dari pihak ketiga, tapi jaringan di dalam kota Tangselnya termasuk narik kabel fiber internal Tangsel, wireless internal Tangsel, bikin server dan sebagainya orang dalam semua sih. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ini di Tangsel. Ini saya harus masuk sebagai rektor di sini. Oke, rektor masuk. Ini adalah Sisu. Jadi tadi Amando tuh buat ngamanin dokumen lah, dikasih nama Amando. Kalau Sisu Maker adalah sistem informasi kernya apa? Sistem informasi surat masuk dan keluar. Sisu Maker, sistem informasi surat masuk dan keluar. Oke. Tinggal aturan melaporkan hasil. Ini ada belum saya klik nih. 41. Ini dari ini ya. Ini buat simulasi wisuda. Nih contohnya gini ya. Jadi ada surat nih tanggal 29 April. Ini pura-pura aja ya, pura-pura. Buat simulasi wisuda. Oke. Ini harusnya salah. Harusnya tanda tangannya nggak boleh kayak gini. Harusnya tanda tangan digital. Di sini kalau yang di Amando udah disiplin dia. Pakai tanda tangan digital. Cuman gue nggak bisa ngasih lihat. Soalnya ada kwitansi. Kan nggak enak gue ngasih lihat kalau pada kwitansi gue. Nah, caranya nggak susah sih sebenarnya. Jadi saya bisa forward ini misalnya ini soal apa ya?
tidak hasil. Ini misalnya saya forward ke Kaprodi, saya forward lagi ke Kaprodi mana, Kaprodi ini ada Kaprodi Wadi saya forwardin, terus ini tembusannya juga kepada siapa, staf perpustakaan misalnya, staf tembusin, terus saya bilang edarkan, oke, terus saya kirim deh, cuman gitu aja. Tapi harusnya ada tanda tangan digital dan sebagainya. Kalau di sini ada yang ini nggak enak nih, dikasih lihatnya nggak enak. banyak angkanya nggak enak kasih lihatnya. Tapi intinya di sini kita bisa ngasih tanda tangan digital ya, gitu ya. Sudah punya database sendiri, wah seru ya. Oke, udah seru nih. Ya kita aplikasinya sendiri, kita bikin sendiri aplikasinya. Ini open source loh aplikasinya. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi, menjalankan sistem ini, bisa ngomong sama anak-anak Dinas Kominfo Tangerang Selatan sih. Open source bisa dipakai, free gitu. Jadi enak sih sebenarnya kalau antar kita sih. Oh tadi kan Pak Presiden pengen yang komunitas open source, ini free. Karena emang anak-anak pada ini semua ya, anak-anak kan udah digaji, ya udahlah bikin udah gitu di free-in kayak gitu. Cuman tolong jangan diambil hak ciptanya gitu, jangan diklaim ini buatan gue, kejadian soalnya. Jadi teman-teman bikin udah gitu dikasih ke suatu lembaga, terus diklaim ini buatan orda lembaga itu, kan kita jadi gondok, ya sialan lu, gue kasih gratis kok ngeklaim. Itu aja sih. Ini aplikasinya kayak ini sih, kalau dilihat kayak email sih sebenarnya lebih kayak email. Kalau mau tanda tangan bisa kita tanda tanganin. Ini ada beberapa tanda tanganin, nanti saya bisa tanda tangan sih. Tanda tangannya tanda tangan digital ya. Oh ini cara tanda tangannya. Nah tanda tangan cuma gini aja sih. Saya bisa, ini saya geret tanda tangan saya. Tanda digitalnya bentuknya kayak gini. Nanti kita nempel ke CA-nya punya, bisa milih sih kebetulan, bisa BSSN, tapi kita juga punya CA sendiri sih. Jadi bisa sampai kayak gitu. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, poin saya di sini kira-kira gini. Poin saya. Kita perlu aplikasi buat tracking bisnis proses. Bisnis proses ini paling sederhana adalah surat ya. Kita bisa tracking surat sampai di mana ceritanya. Bisa perizinan, bisa apa segala macam, bisa kita lihat sampai mana ceritanya. Nah, setelah itu ke tracking, kita mulai bisa, saya kasih lihat bisnis proses ya. Bisnis proses. Kita bisa kasih gambar sih sebenarnya. Saya kasih lihat video, image aja. Ini contoh bisnis proses, saya lihat ke bawah. Saya cari. Ini kalau bisnis proses kan kira-kira kalau sama orang-orang IT kan kira-kira kayak ini ya, kayak flowchart lah kira-kira kayak gini. Nah kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa tracking ID dari proses, timestamp, tanggal, jam, masing-masing. Jadi dari sini tanggal berapa, sampai sini tanggal berapa, jam berapa, sampai sini tanggal berapa, jam berapa, terus dia keputusannya kemana, ke sini tanggal berapa, jam berapa, terus diikutin semua sampai prosesnya selesai, itu ya. Nah, yang seru dari proses mining ini adalah nanti habis jam 10 saya kasih lihat demonya. Kita bisa tracking macetnya di mana dari bisnis proses ini. Gitu ya. Jadi yang namanya transformasi birokrasi, yang namanya transformasi digital, langkah pertamanya adalah kita harus bisa mengukur bisnis proses ini. Tanggal berapa, jam berapa, semuanya dicatat, kemudian nanti kalau macet, kita harus bisa monitor macetnya di sebelah mana. Setelah ketahuan macetnya di mana, kita bisa ngasih masukan ke pimpinan, ini bisnis prosesnya kayak gini, macetnya kira-kira di sini. Terus di bagian ini orang sering nge-bypass nih. Karena macet, orang bypass nih. Kelihatan semua dari bisnis proses. Jadi dari Amando sama si Shoemaker ini, kita sebenarnya melakukan monitoring bisnis proses ini. Dari bisnis proses ini kita bisa kasih masukan sebetulnya organisasinya jalannya seperti apa. Dan ini kita nggak pakai survei. Kita pakai dari catatan yang ada. Kita ekstrak bisnis prosesnya, terus kita bisa lihat macetnya di mana, gambarnya kayak gimana, bypassnya di mana aja, itu nanti kita bisa melakukan transformasi birokrasinya dari sana, gitu. Jadi transformasi birokrasi bukan hanya sekedar
mengubah nomenklatur, merubah nama kementerian, merubah ini, tapi betul-betul dirubahnya ada dasarnya. Dasarnya karena pengukuran. Jadi kita ukur, kita ubah karena ukuran gitu. Ukurannya bisa performa sih sebenarnya. Ini berapa efisiensi? Ini mana yang malah ini mana yang apa? Yang bisa kita gabung-gabungin. Jadi dasarnya betul-betul ngukurin. Gitu. Beres ya? Kira-kira itu sih gambar besarnya. Oke. Jadi kalau nanti saya akan saya kasih lihat AI-nya sendiri, nanti ada beberapa AI yang akan saya coba kasih lihat. Bisa saya geser nggak ya? Oh, bisa digeser. Nanti untuk proses ini semua kita akan punya beberapa AI di sini yang kita bisa mainkan. Jadi kalau SPBE sih cuman gitu aja, isunya cuman ini. Nah, kunci besarnya adalah pemanfaatan SPBE ini untuk decision support system, untuk transformasi birokrasi. Ujungnya di situ. Nah, untuk itu semua kita akan dibantu oleh tool. Ada 4 beberapa tool lah. Paling sering kita butuhin adalah machine learning. Machine learning. Jadi kalau kita punya data, kita akan banyak main dengan machine learning. Kalau datanya ganas, kita bisa lanjutkan ke deep learning lah. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan coba nanti pakai orange yang ini buat ngasih lihat machine learning sama deep learning. Oke. Nah, terus ini pakai orange ya. Nah, kemudian kita akan bisa lanjutkan untuk proses mining. Jadi untuk menganalisa bisnis proses kita biasanya pakai proses mining. Ini ada 2 makhluk yang cukup beken. Kita bisa pakai PM4Py. Nanti saya demo ya. Jadi setelah jam 1 saya bentuknya demo ya. PM4Py sama ProM. Ini saya ngomongnya semua open source ya, free. Jadi kagak pakai duit nih semuanya. Untuk proses untuk machine learning kita pakainya Orange. Kalau deep learning kita bisa pakai Python. Paling gampang sih Google Colab lah. Google Colab. Paling gampang ya. Karena kita nggak install apa-apa kan, kita pakai browser aja kalau Google Colab ya. Jadi bisa kayak gitu. Nah, proses mining kayak gini. Nah, yang seru lagi, yang sekarang udah mulai rame, saya baru kemarin ngasih, tadinya cuma ceramah di Kementerian Luar Negeri. Akhirnya langsung dipraktekin. Jadi kita bisa bikin LLM, ChatGPT lokal lah. Lokal. Ini software yang dipakai, saya biasanya pakai Olama sama Open Web UI. Kira-kira itu 2. Jadi 3 makhluk ini yang akan saya coba jelaskan, tapi ini dasarnya, ujungnya sebetulnya awalnya dari SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan ini objektifnya ujungnya adalah untuk membuat transformasi digital. Kita untuk transformasi digital butuh data, dan data bisnis proses ini diambil dari proses yang berlangsung di dalam SPBE. Data-data ini bisa dianalisa pakai machine learning atau deep learning. Saya gedein lagi dikit biar ya. Bisnis proses diambil pakai proses mining, kemudian untuk pelayanan masyarakat berbentuk informasi dan sebagainya, termasuk buat internal, buat ASN-nya sendiri, kita pakai ChatGPT lokal, pakai Olama, Open Web UI. Buat kasih gambaran aja, ini kejadiannya hari apa ini ya? Lupa saya. Kalau nggak salah hari Rebo, kalau nggak salah minggu lalu lah kira-kira. Kemlu ngundang saya, terus sharing dong soal bikin LLM lokal. Oke, jadi dari pagi, dari jam 9 sampai jam 12, itu sharing LLM lokalnya. Udah gitu sambil break, ini sambil break. Jadi kan kalau sharing kita nggak praktek sih sebenarnya, lebih demo-demo aja. Sambil break, jam 12, saya bilang sama orang-orang Kemlu, lu ada server kagak yang nganggur? Dikasih lah server kosong nih. Kita install yuk. Jadi sambil nganggur, kita install, dalam waktu 30 menit selesai. Jalan ChatGPT lokal di Kemlu. 30 menit doang. Jadi open source.
gratis. Parah banget sih sebenarnya. Ya kalau diproyekin ya harganya mahal sih sebenarnya. Jadi si Kemlu udah operasional, yang saya tahu juga teman-teman di DKI juga jalan, tapi kalau DKI itu vendor yang ngerjain. Kebetulan saya ketemu sama teman-teman di DKI waktu itu, saya ke Dirjen Cipta Karya, bukan Dirjen ya, Dinas Cipta Karya DKI, ada orang-orang dari Pusdatinnya, mereka cerita, kita juga udah jalan sih, yang ngerjain siapa? Vendor, ya capek deh gue bilang, ya nggak apa-apa juga sih, sah-sah aja sih sebenarnya. Kalau di Tangsel, mereka lagi pengadaan mesin sih sebenarnya yang ada GPU-nya karena butuh GPU kenceng. Jadi pengadaan mesin yang ada GPU-nya kalau di Tangsel, yang juga sudah mulai operasional di DPR RI. Jadi DPR RI udah mulai jalan. Yang saya tahu ya. Kemungkinan besar saya banyak yang nggak tahu juga di tempat-tempat lain, tapi yang saya tahu DPR RI sudah sistemnya sudah jalan sih sebenarnya, tapi belum di launching. Kalau di Tangsel masih nunggu pengadaan GPU, tapi SDM-nya udah siap. SDM siap, cuman pengadaan lebih lama kan. Jadi kita pakai mesin yang blow-on sih hari ini. Kalau di Kemlu, dia bisa jalan dalam waktu 30 menit. Cuman itu ya iseng aja sambil makan siang langsung jalan. Terus juga ini saya emang ngajarin itu, semua yang diajarin ada di opensource.itts.ac.id. Oh, sebelum terlalu jauh, mana open source-nya tadi ya, biar kasih lihat aja, karena ini udah ada banyak orang tadi. Ini dia. Oke. Buat teman-teman semua, silahkan, ini udah mau ini ya, lihat jam 10 ya, bentar lagi ya. Buat teman-teman semua, silahkan masuk ke, ini free, bisa diakses, opencourse.itts.ac.id. Salah, masuknya ke Edo doang. Saya harus buka grup. Oke, silahkan diakses kuliah open course Big Data sama Data Analysis. Itu ilmu yang buat ini ya. Udah ikut kuliah di open course ya, siap, terima kasih. Nanti kalau dapat sertifikat ya silahkan dipakai lah. Itu. Saya punya waktu 3 menit lagi, saya pakai buat ini aja ya, buat lihat pertanyaan. Seringkali dibenturkan probis yang berdasarkan regulasi sering berubah. Sebetulnya gini, masalah probis yang sering berubah sebenarnya si software nggak peduli sih sebenarnya. Kalau yang ini ya, yang penting datanya sama formatnya, kolomnya paling nggak sama. Jadi kalau untuk melakukan proses mining kita butuh timestamp, ID proses, sama nama proses. Nama prosesnya boleh berubah, nama proses, tapi kolomnya sama, nama proses ya. Nama kolomnya sama, cuman nama prosesnya boleh berubah. Jadi itu si program nggak peduli sih sebenarnya, gitu ya. Nah, itu urusan dari Mas Narto di Cash DM. Oke. Saya lagi. Oh, si Sumakar pakai Laravel versi lama. Bisa dikomplain nanti ke Mas Aulia yang bikin. Biar dia ngerubah pakai yang versi baru. Gitu, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, komplain aja. Ini dari Pak Heru Widodo. Widodonya sama Presiden Joko Widodo ya. Apa saran Pak Ono tentang integrasi sistem untuk SPB di instansi pemerintah? Sistem aplikasi sudah berjalan baik, misalnya apa keuangan, sementara aplikasi persyaratan, apakah mungkin dibangun sistem government resource planning? Wah itu, ini PR-nya dari Bu Menteri ya, sama Pak Luhut ya. Pengen gabungin berapa ribu aplikasi jadi satu lah ya, kira-kira gitu. Ada beberapa pendekatan lah. Pendekatan ini waktu 1 menit lagi. Gimana moderator? Lanjut atau gimana moderator? Kumaha ya teh? Kita Pak Kurnia, ini mau di rehatnya kita setel lagu Indonesia Raya atau gimana? Masih bisa nunggu atau gimana? Jam 10 sih. Arahannya Pak Kurnia. Ya. Ya monggo diselesaikan dulu aja Prof. Pak Ono, jadi habis ini baru Indonesia Raya. Oh ya. Tolong ini aja, saya nggak akan selesai sih. Jadi tolong saya di break aja, diinterupsi. Kalau Ono ngomong satu pertanyaan lagi kalau begitu Pak. Iya. Pilih satu. Cari yang gampang, pertanyaan yang gampang ya. Sebenarnya bisa. Tadi ini sih Pak, ada yang menarik Pak, izin. Apa tuh? Terkait Sri Kandi Pak. Jadi
tadi berapa pertanyaan tuh keluar kata Sri Kandi, karena si Sumaker ini kurang lebih kan proses bisnisnya kayak Sri Kandi nih, Pak. Oke. Kalau sekarang kita di Kementerian Lembaga tuh ada clearance kan, kita nggak bisa bikin aplikasi yang sama. Nah, untuk Ah, aplikasi Arsiparis itu udah ada Sri Kandi, Pak, buatan dari Andri kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Oke. Nah, itu mungkin Bapak udah sempet Belum. bandingkan ini si Sumaker dengan Sri Kandi, Pak. Belum pernah. Jujur belum pernah. Eh kalau mau suruh developernya dua-duanya saling ngomong satu sama lain. Intinya sih saya nggak peduli sih bentuk aplikasi di atasnya. Yang penting database-nya bisa saling ngomong satu sama lain database-nya. Soalnya nanti kita perlu bikin aplikasi buat nganalisa bisnis proses. Itu aja kalau buat saya sih sebetulnya. Memang sedikit masalah sih Pak, izin Pak, kalau di Sri Kandi itu baru kemarin 2 minggu lalu kami rapat dengan Pak Menteri langsung, sempat bahasannya juga terkait Sri Kandi tuh. Kenapa kok Sri Kandi sering susah, error apa sebagainya, karena ya gitulah sebagainya, mungkin dari teman-teman Itu di servernya Kementerian lokal atau pakai cloud? Apa gimana sih servernya? Srikandi, nggak tahu gue. sepahaman saya PDN sih kalau nggak salah ya. Mungkin di Oh, pakai di PDN. Aduh, ya, Mm-mm. nggak ikutan gue. Ah, no comment lah Pak kita ya Pak. No Jadi comment. ya itulah Pak, jadi masalahnya di situ. Tapi akhirnya kita berdasarkan arahan Pak Menteri, ya udah coba cari alternatif lain aplikasi untuk itu. Akhirnya kami juga bikin sendiri Pak, Wih, Kalau Airship sendiri. kalau kalau mau gombal sih rangkul aja tuh. Aulia namanya ya yang bikin itu dekan dia, dekan di TTS. Dia kebetulan sebetulnya awalnya bukan dekan. Awalnya memang orang Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Cuman dia punya S2. Udah gitu kita tarik jadi dosen di Institut Teknologi Tangerang Selatan, terus posisi yang terakhir dekan dia. Ya, rangkul aja, ajakin ngobrol kayak apa. Ngajakin Tadi link ngopi. GitHub-nya udah di-share ya Pak ya? GitHub apanya? Open source-nya. Tadi Open. yang si Sumaker itu. Oh, gua nggak tahu itu yang pegang Aulia langsung, harus ngomong sama dia langsung. Saya nggak tahu Baik, gitu. baik, siap. Mungkin izin Pak, kita Ya, rehat sebentar siap. mendengarkan Oke. lagu Indonesia Raya. Ini saya Di play. stop share ya. Ya. Nggak bisa. Oh, bisa.